Halo. Kami Banda Nera. Kami akan memainkan lagu terbaru kami dari album yang juga terbaru. Tak apa, aku lelah. Langsung aja ya. Yuk. Jika kau nanti beranjak berkelana jauh-jauh, kau pergi menyusuri tak tuntutan nurani. Jika seiring bertambah tumbuh hari malam, kau dapati kau melangkah di setapak yang sepi. Karena ada masa kau meragukan diri, kubur semua yang pernah kau jalani. Kan datang waktu kau menjadi berani, merekah semua yang kau cintai. Aku lelah, mundur sejenak, beri waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda, pun ini semua bukan perkara menang dan kalah. Jika saat ini semua yang kau takutkan tak ada yang terjadi, berlarilah sekencang yang kau ingin. Aku lelah, mundur sejenak, beri waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda, pun ini semua bukan perkara menang dan kalah. Aku lelah, mundur sejenak, beri waktu untuk diri sendiri. Ambil jeda, pun ini semua bukan perkara menang dan kalah. Oke, itu dia lagu pertama dari kami, Tak Apa Aku Lelah. Jadi lagu itu bercerita tentang pesan kami untuk kita semua, untuk kami sendiri juga. Dimana kalau kita sedang mengejar sesuatu, jangan lupa untuk istirahat ya. Karena kalau kita nggak istirahat, biasanya jalan yang kita tempuh akan semakin pendek. Tapi kalau kita istirahat akan semakin jauh nantinya mencapai keinginanmu. Cie. Gimana Nan? Setelah ini kita mau membawakan lagu dari album kedua kami. Kira-kira apa lagunya? Kalau tadi kita lagu Tak Apa Ku Lelah dari album Tumbuh dan Menjadi, yaitu album ketiga kita. Dan album kedua kami adalah Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti.
Berikutnya kita akan membawakan lagu yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Enjoy. Sedikit lagi. 5 detik lah. Oke. Jatuh dan tersungkur di tanah aku, berselimut tebu sekujur tubuhku, panas dan bergelongan, rebah dan berkarat, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat nanti yang pernah jatuh kan berdiri lagi, yang patah tumbuh, yang hilang berganti.
Detikers, sore yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita berdua akhirnya datang juga. Yes. Program dulu. Akhirnya Formal banget nih kita. Welcome back to Detik Sore. Dan sayang sekali kita sunset talk-nya nggak bisa di luar ya tadi ya. Padahal harusnya kita menyaksikan Banda Neira nyanyi sambil hujan-hujanan harusnya tadi. Kayak lebih ke repot ya Kak ya, besoknya agak tapi it slow. couldn't be more Banda Neira daripada hujan-hujanan Versi- sambil iya, nyanyi iya, gitu. dibandingkan dengan versi indoor nggak apa-apa, kapan lagi kan sewarna-warni ini, karena mungkin Ah, biasanya itu dia. settingnya agak earth tone, chill gitu, atau mungkin settingnya yang lebih ke introvert ya. Asli. Mungkin lebih ke jajan Kita sirap bawa itu. Banda Neira berwarna-warni bersama kita. Hari ini udah hadir di studio ada Sasha dan juga Ananda Badudu dari Banda Neira. Selamat sore. Selamat sore Mas Nanda dan Sasha. Terima kasih mau memenuhi undangan dari kami untuk hadir di sini. Sama-sama, Betul, terima kasih Terima ya kasih. telah mengundang. Sudah Ini mengundang dan berkat menampung. awal tahun buat detik.com bisa hadirkan Banda Neira di sini. Ini berkah buat kami bisa ada di Detik. Maaf. Hari ini. Kita mau puji-pujian sampai jam Iya, berapa? iya. Kayak kecantikan kamu, ini kamu yang cantik. Iya. Instagram era 2017 mungkin ya. Anyways, Congratulations anyway Terima for kasih. Terima reborn kasih. akhirnya kayak setelah lama. seluruh dunia tuh langsung goncang ketika Betul. Banda Neira hadirkan album ketiga Mhm. waktu itu. Gue ngeliatnya di X sih waktu itu di Oh, Twitternya, iya, Mas iya. Nanda. Oh. Dan ketika semua bertanya-tanya apa tuh namanya, bisa-bisanya satu band itu didengarkan peaknya itu adalah pada saat sedang bubar-bubar. Iya. Terus kemudian pada saat dihadirkan, walaupun sebetulnya aku sempat nonton sih Mas waktu itu Oh, ya? bersama dengan Nadina Miza ya. Oh, yang di Di Pesta Pesta Pora. Pora. Oh, iya. I was there. Oh, wah. Berdiri dan melihat wah Banda Neira bisa ada lagi di atas panggung. Iya, Ada gitu. Sasha juga di sana kan ya. Ada. Tapi tidak menduga akan Tapi tidak menduga akan menjadi reunite gitu. yang hilang berganti itu beneran Iya, ada. betul. Jadi apa yang membuat akhirnya Banda Neira kembali di 2024 kemarin? Iya, sebenarnya kena mentalnya waktu 2023 itu. Si Yang- Pesta Pora itu. Pesta Pora yang benar-benar uring-uringan lah beres itu, kayak gimana ya project ini ya. Maksudnya aku sendiri sayang sebenarnya sama project Banda Neira, terus habis show itu tuh kayak gimana ya masa depannya lagu-lagunya dan si band itu sendiri. Terus akhirnya aku dikasih deadline sama manajemen. Kamu harus membuat keputusan nih. Oh dalam- tadinya tuh masih kayak antara yes or no Iya, melanjutkan iya. Banda Neira. Selama Atau bertahun-tahun udah kayak no, absolutely no gitu. awal-awal kan 8 tahun tuh ya. Iya, iya. Jadi 4 tahun awal absolutely no. Oh gitu, sempat ada kayak bisa kali lagi nih ya. Kita gitu harus ya. selalu ingat ya Mas Nanda, people change. Iya, jadi kayak People change. bubar ya keputusan yang benar pada saat itu. Terus ya bolehlah kan kita dalam 8 tahun itu punya pertimbangan-pertimbangan baru dan dan memikirkan ulang gitu. Jadi mungkin setelah 4 tahun itu mulai memikirkan ulang tapi belum ada keputusan. Baru keputusannya tuh ya 2024 akhir itu. Desember lah. Beberapa 2024, bulan setelah si Pesta Pora itu. Iya, 3 bulan. 3 bulan ya. September. Tapi mesti ada momen sakral yang kayak mengilhami lo akhirnya oke, harus jadi ini lagi akhirnya gitu. Bahkan akhirnya membuat Banda Neira tetap di nama yang sama gitu, bukan mengganti nama atau bikin yang Oh, baru gitu. Kenapa akhirnya tetap Banda Neira yang dilanjutkan? Karena aku mikir kalau misalnya solo project aku itu tuh kayak nggak sesuai sama karakterku gitu. Solo project aku tuh paling merasa aneh gitu kalau kayak tontonlah Ananda Badudu, saya akan manggung di sini gitu. Saya akan manggung di Jakarta, tonton saya ya gitu, kayak nggak sesuai gitu. Tapi kan sama- bisa, maksudnya sempat Iya. ada beberapa kali sendiri bisa kan. bisa, cuman Tetap kayak aneh ya. lama-lama mikirnya kayak aduh kok kayak aneh ya gitu kayak. Terus kalau misalnya bikin sesuatu yang baru tapi mainin lagu Banda Neira kan aneh juga. Jadi dari sekian banyak pilihan aku berpikir ya kayaknya memang kalau misalnya mau menghidupkan lagi lagu-lagu yang dulu dibikin ya emang ya tempatnya yang Banda Neira gitu. Jadi memang tetap ya rundungan netizen itu berpengaruh terhadap Berpengaruh sih ya, Paling banyak serbuan tuh dari mana?
medsos yang mana? Kayaknya dari Atau semua komen YouTube? semua medsos yang aku punya deh kayaknya. Oh iya, Tiap hari tuh diserang dari ada berbagai terus ya. penjuru ya? Iya. Gimana gak kena mental coy Kena kan gitu mental. kan. Padahal nggak lagi ngomongin Bandanera tapi komennya apa? Oh, Kapan tetap reuni? bridgingnya ke Kapan Bandanera. Ini lagi ngomongin yang lain. Iya, iya, iya. Padahal lagi aksi ya, tetap hubungannya ke Bandanera. Iya, kayak. Dan itu bertahun-tahun gitu kan. Maksudnya Iya, gimana iya, kita iya. bisa. Saya salah satunya kok Mas. Oh, iya. Iya, Yang fans komen saya juga. ada di situ ya. Bener. Dan akhirnya Provokator. berhasil loh, ya. Berhasil, thank God. Iya, iya, iya. Dan kali ini bersama dengan Sasha. Iya. Kenapa akhirnya memilih Sasha? Maksudnya kayak kualifikasi apa yang lo lihat sehingga akhirnya kayak oke nih gue nemuin nih orangnya nih untuk bisa ngelanjutin gitu. Atau Itu gimana? sebenarnya di luar urusan teknis kayak pervokalan gitu ya. Oh, Maksudnya Sasa udah lulus banget lah soal kayak itu udah oke banget lah. Iguana. Iya gitu. Dia udah Qualified jauh lebih ya. awal gitu. Dari aku masih beli apa masih jajan di warung gitu kan, masih beli apa tuh permen karet yang bisa jadi balon. Oh, Terus iya, dia iya, udah iya, iya, jadi iya. penyanyi ya kan. 3 tahun ya Mas? 3 tahun ya Sasha? Oh gitu Waktu itu. 4 lah, 4-5 lah. 4. Betul. So humble, padahal 3 ke 4 juga masih Iya, iya, iya. ini ya. Yang lain mungkin masih kebelet pipis gitu ya. Udah bercerita mengenai Iya. satu makhluk hidup lainnya. Terus sebetulnya udah kenal lama atau gimana sih? Enggak sih, aku kita baru kenal berapa ya, 4 tahun. Benar-benar kenal tuh 2020. Oke. Kita baru sih ya. Itu juga kenal gitu aja sih. Iya itu ya kenal gitu ya karena aku ada project waktu itu, terus aku kan waktu dulu nggak di musik ya, pas kerja apa ya di film. Terus aku ada suatu project yang melibatkan pengisi soundtrack film. Diundanglah Nanda karena Nanda salah satunya adalah Bandanera tuh ngisi soundtrack film itu film gitu. itu. Terus aku minta mungkin ya dia mau perform gitu, bawain lagu Bandanera. Soalnya Soalnya kalau nggak udah salah, lama juga nggak kalau saya tuh main. kamu pernah gak sih sebelumnya Kayaknya bawain? waktu itu jarang, enggak sih. Iya, aku sih nggak pernah denger dia muncul di dunia ini sebagai musisi lagi gitu kan. Ini mau nggak ya orang? Akhirnya dia ternyata mau gitu. Di situ aku minta dia bawain yang Patah Tumbuh sama Sampai Jadi Debu. Terus aku coba tandemin dia sama Nadine di situ. Gitu. Nah itu sebenarnya. Dia mau lagi. Nadine mau lagi. Jadi aku kayak oh ya bagus-bagus gitu. Ya, itu sebagai aku cuma yang punya acara aja kayak. Justru sebetulnya bukan sebagai kayak halo saya bisa nyanyi, Oh, saya oh, enggak. musisi, saya enggak juga ya, enggak Jadi- pernah ada dengan itu ya. Waktu itu momennya Sasa mendorong aku untuk kayak lu ngapain sih, kayak nyanyi lagi lah. Nyanyi lagi lah. Nah ini aku juga ngajakin Sasa ke Bandanera juga momen aku mendorong dia karena aku tahu dia cinta dunia musik, cinta musik. Maksudnya tahu karena dia cerita. Tapi udah lama menjauhi musik gitu. Terus ini bisa nih pasti diajak nih ya. Terus aku percaya kayak misalnya kita ada suatu masalah atau kebutuhan dalam hidup tuh sebenarnya jawabannya tuh nggak jauh-jauh. Jadi kayak ya mungkin kita bertemu di pesta pora terus abis itu ada kelanjutan, yaitu adalah jawaban Fate. atas misalnya nyari apa vokalis baru. Ya ngapain jauh-jauh nyari, orang selama ini juga udah sering kerja bareng sama Sasa. Dan yang paling gongnya adalah aku dari awal melihat Bandanera tuh project ini ya, apa project saling mendorong lah sih. Semua yang terlibat di dalamnya, maksudnya kayak kita sama-sama saling belajar, saling mendorong, kayak orang-orang yang ada di dalamnya punya insecurity apa, kita kayak bantu angkat. Nah ini kayak ya relasi ya kayak gitu sih. Iya. Aku merasa aku sama Sasa gitu, dan mungkin sebaliknya aku nggak tahu. Dari Sasa yang menjelaskan. Jadi aku ajak karena semua itu. Gitu. Iya. Dan lucunya sebelum 2020 akhirnya berkenalan satu sama lain, kalian sebenarnya udah punya istilah benang merah yang menyatukan kalian ya. Iya. Kayak kakak atau saudara dari satu sama lain tuh udah saling connect gitu satu sama lain. Iya karena Bandung sih ya, Bandung kan Segitu kota doang kecil kan. ya. Oh Bandung yang menyatukan. Kayak benar circle-nya gitu. kecil, jadi Iya. aku seangkatan sama kakaknya Sasa, kakakku seangkatan sama Kakaknya kakak satu lagi. Iya. tertua, kakak sulung. Berarti pasti pas kenalan tuh kayak, oh lu ternyata adiknya si ini ya gitu ya. Iya. Oh iya benar. Iya. Sempet kayak gitu. Seru ya perbandungan ini ya. Iya Bandung mah kecil. Ketemu. Terus kemudian dari Kak Sasa sendiri gimana ketika akhirnya oh it's been decided gue yang akan meneruskan lagu Bandanera, sementara mungkin juga pasti ada
pikiran kalau netizen udah tahu atau orang-orang udah tahu, udah hafal dengan lagunya Bandaneira yang pasti mereka paham dengan cerita dari lagu-lagu ini dan kemudian harus membawakannya sebagai seorang Sasa gitu. Kalau aku sih pas akhirnya diajak Nanda, sebenarnya yang pertama muncul itu bukan keyakinan tapi keraguan. Justru keraguan. Jadi ke orang-orang kenapa bisa yakin? Enggak, justru aku ragu dulu. Karena selama ini aku cuma kerja bareng Nanda. Jadi sebelumnya aku sempat jadi backing vokalnya doang gitu. Backing vokal project solonya Nanda kan. Terus selama ini kan kalau cuma backing vokal ya udah aku cuman kerja aja gitu kan. Kerja apa yang udah ada, oke aku bawain, nggak ada tuh nervous nggak ada gitu. Nah terus ketika diajak Nanda kan beda hal nih ceritanya, kita akan berkarya bersama gitu kan. Wah, apakah kita cocok gitu kan? Apa tidak akan ada ego yang muncul masing-masing gitu kan? Jadi keraguan tuh ada di situ. Terus akhirnya ngobrol satu sama lain, kita punya visi misi yang sama. Ya dari situlah aku kayak ya udah kita coba deh, ternyata kita cocok lah gitu, di saling mendorong tadi, kita bisa saling support ternyata di sisi-sisi lain pun gitu. Dan kalau misalnya melihat netizen lain yang tahu gitu ya, tahu sebelumnya Bandaneira seperti apa, aku sih jujur senang banget bisa menghidupkan kembali Bandaneira. Dan sebenarnya akan menjadi tanggung jawab besar sih buat aku, karena tanggung jawab untuk menghidupkan terus gitu. Gitu. Jadi jangan sampai mati lagi dong gitu. Bener, kan. Gitu, jadi. Tapi kenapa akhirnya Sasha mau maksudnya membawa beban, kita bisa bilang membawa beban seberat itu, Bandaneira hidup lagi, menggantikan sosok sebelumnya gitu, kayak aimingnya apa waktu itu sampai akhirnya oke deh, let's go gitu. Awalnya sih memang karena saling mendorong tadi ya. Jadi di mana nggak tahu kenapa musisi tuh ada overthinkingnya masing-masing gitu. Insecurity gitu. Jangan-jangan aku musisi. Oh ya mungkin kamu musisi. Ya, so much insecurity. Bisa dicoba mungkin. Coba mungkin. Nggak usah lah ya. Lu. Ya jadi di mana Nanda insecure atau aku insecure tuh kita bisa saling mendorong. Enggak kok ya dua-duanya punya insecurity masing-masing. Di situ kita punya hal yang mendorong yang membuat kita akhirnya oke deh, yuk kita coba gitu, yang bikin kita pede gitu. Di aku gitu, nggak tahu di Nanda gitu. Gitu. Dan kemudian lahirlah Sasa sebagai sosok yang baru, vokalis yang baru, dan berbarengan dengan album yang baru. Iya. Tumbuh dan menjadi. Apa cerita di balik Tumbuh dan Menjadi? Oh iya, itu album baru itu pas comeback aku udah mikir kalau misalnya mau comeback, mau balik lagi, ini harus ada album baru. Jadi ini bukan cuma project nostalgia lagu-lagu lama, bukan lagu lama sih, maksudnya lagu-lagu terdahulu gitu. Jadi gak Sasha version gitu ya? Oh iya. Taylor Swift ya? Iya. Jadi harus ada narasi baru gitu, melanjutkan yang sebelumnya. Terus aku bertekad gitu ya. Kalau misalnya ini jadi album berarti bisa comeback. Kalau misalnya nggak jadi, ya udah antara ditunda atau batal sama sekali gitu. KPI-nya di situ. Iya, KPI benar-benar. Jadi tahun lalu dari awal tahun benar-benar berambisi untuk ngerjain albumnya. Nah di awalnya tuh aku mikirnya masih project ini aku terusin sendiri. Jadi, jadi mungkin ada hampir setengah tahun materi digarap. Baru abis itu ngajak Sasa. Jadi di tengah-tengah aku berpikir kayaknya signatur auditif yang album sebelumnya yang ada layer suara cewek cowok gitu, kayaknya nggak bisa, kayaknya agak susah deh ditinggal gitu kalau Bandaneira tuh. Jadi terus dan setelah mikir-mikir aku akhirnya mengajak Sasa. Iya. Soalnya agak susah Mas Anda juga kalau mau jadi Hudson ya. Tiba-tiba jadi suara cewek, jadi suara cowok. Kayak nama-namain kerjaan aja sih sebenarnya. Belum coba sih. Boleh sih kapan-kapan ya. Repot. Tapi berarti banyak lagu yang sebetulnya lahir sebelum bertemu dengan Sasa. Banyak banget. Enggak semua diciptain barengan berarti. Iya, yang album ini kayak gitu sih ceritanya. Jadi emang aku diajak Nanda udah bawa materi yang setengah jadi atau sepertiga jadi gitu. Ternyata dia butuh afirmasi aja sih. Oh ya bagus-bagus gitu. Ayo gas gitu. Oh ini ya love language-nya itu ya. Word of affirmation. Tapi ada nggak dari salah satu lagu di album Tumbuh dan Menjadi itu yang kalian benar-benar dari awal
ciptain bareng? Dari awal banget sih belum ya? Belum sih? Belum. Belum ada. Tapi udah ada yang jadi, yang unpublished tapi sejauh ini. Belum, Belum. soalnya kita kan ngerjain albumnya cepet banget tuh. Iya. 9 bulan rekaman. Terus habis itu keluar langsung promo-promo. Kita belum ada momen buat bikin lagu baru lagi sih. Dan lagian kayaknya kalau kita udah mulai bikin lagu baru kayaknya dimarahin manajer nih. Ini dipromoin dulu kali. Oh iya. Iya, tapi itu aku udah mikir dari sekarang. Kayak itu kan kekurangan, bukan kekurangan ya. Maksudnya situasi album yang ketiga ini emang seperti itu. Tapi ke depan aku mikir kayak ingin bikin sesuatu yang benar-benar ini sih. Maksudnya kolaboratif, bukan kayak ini ideku, kamu harus mewujudkan ideku gitu kayak. Aku menyadari itu gitu. Jadi di berikutnya sih aku pengen ini lebih gitu sih, mudah-mudahan sih. Nggak tahu kapan Oke deh, sih, kalau tapi Kolaboratif Berjalan bersama Iguana. Oh. Satu lagu di album. Ada banget tuh Banda Neiranya berjalan Remake bersama ya, Iguana sih. Berjalan. Enggak ya. Sorry. ntar Udah ada remake, aja. ntar pasti ada album berikutnya remake lagu Iguana. Mungkin pakai sampel songnya Iguananya ya. Versinya Jiran Banda dia. Neira tapi ya. Nah, coba. Enggak, IDM-nya harus dipertahankan. Oh, tetep. Iya. Malah bassnya lebih dikencengin aja. Iya. Baik. Nanti mungkin anniversary dari 96 ke 2026 mungkin Oh ya. iya benar. Sebuah Betul, project. betul. Oh, ide menarik. 20 tahun Betul. Iguana. Selalu ada ide ini ya, gebrakan-gebrakan. Sorry. Tapi speaking of gebrakan, Banda Neira yang baru cukup cepat ya gebrakan yang dilakukan ya. Maksudnya dari pengumuman Banda Neira Reborn, kemudian album baru muncul, kemudian akan melaksanakan tour juga dan sudah terlaksana satu kota gitu. Sebenarnya mungkin nggak cepet sih. Yang cepet itu kan diumumin ke publiknya ya. Prosesnya Di sih panjang. prosesnya kan Iya. panjang. Yang cepat tuh terjualnya ya, ininya vinilnya ya. Saya nggak kebagian. Cerita dong sedikit soal Alhamdulillah. vinyl ini akhirnya kalian rilis gitu dan Wow, iya. memilih Hitam. album yang patah tunggu dan Iya, bilang pakai berganti. war segala loh. Susah banget ini. Luar biasa. Oh iya. 10 tahun lagi nggak usah 10 tahun, sekarang harganya udah berapa dijual sama Iya. orang-orang. Oh iya udah ada yang Iya di e-commerce dan Orang yang lain-lain mencari gitu. Goreng-goreng lah ya. goreng-goreng. Asli. Harusnya ini dirilis tiap bulan sih Mas. Tiap bulan. Terus. Oke, baik, itu akan kami tampung. Tolong. Ya Bu, oleh manajemen lagi-lagi. Gimana Mas, coba cerita sedikit proses Kenapa album lahirnya. yang ini juga? Actually aku tuh sebetulnya punya Berjalan Lebih Jauh versi CD. Oh ya. Dulu tuh di Bandung tuh tahu dong Kineruku. Iya. Itulah asalnya membeli itu. Wah. Jadi album 1 kau punya ya. Betul, Terima tapi kasih. di Bandung nanti ya kirim gosen. Ya. Mau untuk tanda tangan. Gimana Mas soal yang ini? Iya sebenarnya ini kan kita kerjasama sama label namanya Bojak Rama. Mm-mm. Jadi pas mereka mau bikin itu kita udah tahu mau comeback, tapi kita nggak ngasih tahu, bahkan ke Bojak Rama pun nggak ngasih tahu. Jadi kayak bahwa itu dijadiin vinyl ini di luar project comebacknya gitu. Oh. Jadi itu dijadiin vinyl ya memang apa si albumnya tumbuhnya hidupnya ke arah sana dan ada yang mau menggarap, oh ya silakan banget, maksudnya. Berarti ini pilihan dari Bojak Rama. Iya. Album ini yang dipilih begitu. Album itu. Oke. Jadi kan dia nggak tahu mau ada album baru atau mau ada Iya. comeback. Oh so. iya benar. Gitu. Dan bahkan kita nggak bisa memastikan kita ada mempromosikan gitu karena Iya, kan iya. waktu itu bubar. Dan emang berbarengan gitu sih, paralel kayak Iya, proses bikin vinilnya dengan keputusan comebacknya. Jadi itu kayak Iya. kayak dua project terpisah gitu jadinya. Dan mestinya nih ya, ini gue coba cenayang ya. Mestinya setelah album ketiga rilis, Bojak Rama pasti udah approach untuk ayo kita bikin vinyl untuk album ketiga. Belum sih. Masih. tapi mau ada rencana sih kalau itu. Oh ada rencana rilis. Mas mau PO dari sekarang. Ah, iya, betul. Kita langsung ya orang dalam aja. Iya. Kita belum desain tapi gak apa-apa ya udah sekarang. Tapi mau kalau banyak. Iya. Mau sih, mau banget. Mau banget. Mau banget ya. Tapi pelan-pelan lah. Ini tour dulu. Iya. Dulu. Ntar Masih dibilang ada ya. gercep lagi ya. Iya. Masih ada 8 kota lagi untuk yang belum Detikers yang belum tahu juga soal tour ini. Justru sebetulnya ini beda lagi yang diangkat, panggung intim berjalan lebih jauh. Itu nama itu yang dibawa.
Iya, kenapa? Sa? Kenapa? Kenapa harus intim, Mas Nanda atau Kenapa, Sasha? kenapa harus intim dulu tuh? Karena kita mainnya cuma berdua Iya. di setiap panggung tour itu, biar maksudnya sih lebih terasa rawness-nya. Bandanera kan awalnya Iya, berdua betul, banget betul, kan. betul, betul. Emang dalam perkembangannya album-albumnya terus ada musisi lain. Tapi sebenarnya kan berdua, jadi ingin keberduaannya itu, keintimannya itu terasa juga. ya. Ya gitu sih kalau mau ada penjelasan agak bagus deh. Kalau berjalan lebih jauh sih kita itu lebih ke ini aja sih. Selain memang udah ada lagunya berjalan lebih jauh, dan harapan kita tuh nama ini jadi doa juga untuk kita gitu, untuk kami, untuk Bandanera, dimana kita akan berjalan lebih jauh terus gitu. Karena sebelumnya bubar gitu kan. Betul. Jadi berjalan lebih jauh kemana di kota itu sebenarnya nggak terbatas. Sekarang mungkin baru 9, mungkin nanti ada berjalan lebih jauh kemana gitu. Oh gitu. Kita Iya. nantikan juga. Pilihan yang menarik. Iya, iya, iya. Iya. Bukan tumbuh dan menjadi justru yang dipilih ya Kan. lewat album yang Mhm. terakhir ya. Oke, gimana caranya kalau kita mau hadir dalam panggung intim ini? Oh iya. Masih bisa beli tiketnya? Masih bisa. Oh, masih. Masih bisa. Yang udah nggak bisa yang solo. Saya udah selesai. Oh iya, Oh iya. Oh, udah lewat. itu tuh nanti judulnya throwback. Throwback. Iya benar. Jangan lupa Ya, tadi. iya ya. 8 kota lainnya masih ada. Yang terdekat kita mau ke Surabaya. Surabaya, Hmm, Surabaya, Jogja, Malang, Semarang ya. Semarang sama Semarang, terus Jakarta 2 hari, Bandung Bogor. 2 hari, dan Bogor dan Bali. Hmm. Oh belum ada Sumatera tuh. Nah, berarti nanti bakal ada berjalan lebih jauh ke ya, ke Sumatera. Iya. Ke NTT. Kan puasa dulu tuh. Puasa iya, dulu benar. gitu ya. kan. Mudah-mudahan abis itu ada berjalan lebih jauh. Dan tentunya ke juga Sumatera. Ika yang nantikan. Oh iya bisa. Mas Nanda mau? Mau. Mau lah ya. Ke sebelah-sebelahnya juga boleh. Kan, seru. Oh, untuk beli tiketnya bisa ke Instagram kita ada ya, di _berjalan lebih jauh, di situ ada Hmm. link tree-nya udah ada, dan bahkan sama panggung-panggung lainnya pun ada, jadi bisa beli di situ tiketnya. Oke, Ih. cus guys. Yang terdekat berarti panggung di Surabaya. Surabaya. Nextnya ya. Yang terjauh mungkin di Bandanera ya. Wow. Betul, Berjalan terjauh di langsung Bandanera. ke Bandanera. Oh. Tiketnya mahal tuh. Iya benar, baru ngomong. Tiket pesawat ya. Iya, iya, iya. Iya iya. Kita Baik. juga mesti berdoa. Semoga ya udah- Bandanera udah manggung pernah di belum sih Bandanera. Belum Bandanera lagi. Belum lagi. Aduh. Kurang Udah ajar maaf ya. ke warga. Ini aja open trip. Yang paling benar tuh adalah open trip dari Jakarta. Jadi tetap yang nontonnya sama orang Jakarta, orang Iya, Bandung iya, lagi iya. misalnya ya, tapi nontonnya di sana. Gitu. Jadi sepaket tiket pesawat, Sama ferry, tiket guest house, Bandung. Oh ya. sambil tiketnya. Bisa Semuanya. manajemen ini jadi lini bisnis lain. Bisa, Kita ngikut aja ntar. Gitu. Itu inspirasi lagi buat promotor-promotor lain ya. Betul, By the way, betul. thank you so much guys. Sama-sama Edo, Sukses Iza, makasih. Terima kasih. untuk album Tumbuh dan Menjadi dan Bandaneranya juga.